salah satu indikator terbaik dari sebuah liga yang menarik adalah jika tim yang sama tidak menjadi juara secara berturut-turut dan persaingan dua atau lebih tim berimbang setiap musimnya. Namun jika juara didominasi oleh satu tim saja, liga menjadi kurang menarik, kurang kompetitif, dan tak ada persaingan yang berimbang membuatnya menjadi liga yang membosankan. Hal ini terjadi di Ligue 1 Prancis dengan PSG memenangkan 8 dari 10 musim terakhir. Di Bundesliga Jerman, Bayern Munchen memenangkan 10 musim terakhir. Di Premier League masih lumayan, namun dengan Manchester City yang kerap memenangkan 4 dari 5 gelar terakhir, persaingan jadi mulai tak berimbang. Hal tersebut juga terjadi selama bertahun-tahun di Italia dengan Juventus memenangkan 9 gelar Serie A secara beruntun. Namun kini, situasinya telah berubah. Napoli menjadi tim keempat yang berbeda yang berhasil memenangkan Serie A dalam 4 musim terakhir. Kemenangan Napoli di Serie A bukan hanya sebuah momen yang menjadi pembeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga karena generasi muda penggemar Napoli belum pernah melihat tim mereka memenangkan Scudetto. Kemenangan terakhir terjadi pada musim 1989-1990 yang berarti Partenopei telah menunggu selama 33 tahun untuk meraih kejayaan ini. Tim ini pada tahun 1990 dipenuhi dengan pemain-pemain istimewa. Salah satunya sangat istimewa dibandingkan dengan yang lain, seorang legenda sepak bola. Berikut adalah sekilas tentang kesamaan antara tim juara musim 1989-1990 dan musim 2022-2023. Pemain terpenting di Napoli era Maradona dan Maradona. Satu pemain yang menjadi bintang Napoli pada musim 89-90 adalah Diego Maradona. Maradona sebelumnya juga telah menjadi pahlawan saat Napoli meraih Scudetto pertama mereka pada musim 1986-1987. Dan di tahun 1990, Maradona tetap menjadi pujaan hati para penggemar Napoli. Dalam 28 penampilannya di Serie A, Maradona berhasil mencetak 16 gol dan juga memberikan 10 assist yang luar biasa sebagai sumber utama penciptaan gol dan kreativitas dalam tim. Ia menjadi top scorer mereka dengan Caressa dari Brasil sebagai pencetak gol terbanyak kedua dengan 10 gol. Diikuti oleh Andrea Carnevale dan Massimo Crippa dari Italia yang masing-masing mencetak 8 dan 4 gol. Jika dibandingkan dengan skuad Napoli saat ini, hanya ada satu pemain yang bisa dibandingkan dengan Maradona, dan dia adalah Visca Kvaratskhelia yang dijuluki Maradona. Winger asal Georgia ini saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam mencetak gol. Namun ia telah mencetak 12 gol dan memberikan 12 assist di Serie A. Cara ia tampil dengan gemilang di awal musim telah memikat semua orang yang terlibat dalam sepak bola Italia dan ada harapan bahwa ia akan tetap bermain untuk Napoli musim depan. Bintang besar lainnya dari tim ini adalah Victor Osimhen. Striker Nigeria ini telah mencetak 22 gol di Serie A dan sering dikaitkan dengan kepindahan besar ke Premier League atau klub raksasa lainnya. Osimhen dan Kvaratskhelia memang menjadi bintang, tetapi pemain seperti Kim Min-jae, Andre Frank Sambo Anguissa, Stanislav Lobotka, dan Piotr Zielinski juga telah menunjukkan performa yang luar biasa dan melebihi ekspektasi banyak orang. Perbandingan statistik antara Napoli era 1989-1990 dan 2022-2023. Tidak diragukan lagi bahwa dari kedua tim yang berlaga di Serie A untuk merebut gelar juara, hanya satu tim yang paling dominan. Pada musim 89-90, Liga terdiri dari 18 tim, sehingga hanya terdapat 34 pertandingan yang dimainkan. Tim tersebut berhasil meraih gelar juara dengan keunggulan 2 poin atas AC Milan, dengan total poin 51 pada akhir musim. Sementara itu, tim Napoli saat ini telah mengumpulkan 80 poin hanya dalam 33 pertandingan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada persaingan dalam hal poin, terlepas dari adanya pertandingan ekstra. Terkait jumlah gol, tim saat ini telah mencetak 68 gol di Liga, lebih banyak dari 57 gol yang dicetak oleh tim Maradona. Tim saat ini juga berpotensi untuk kebobolan gol lebih sedikit, dengan hanya 22 gol yang masuk ke gawang mereka dibandingkan dengan 31 gol kebobolan oleh tim Maradona pada musim 1989-1990. Pelatih Napoli saat juara 1989-1990 dan 2022-2023. Dua pelatih yang membawa kemenangan ini berada pada tahap berbeda dalam karir mereka.
Alberto Bigon adalah pelatih Napoli pada musim 1989-1990 yang menjadi musim pertamanya menangani Azzurri. Dia hanya menjadi pelatih senior sejak 1986, memimpin Regina dan Cesena sebelum pindah ke Napoli. Pamitnya Maradona menghambat Napoli dan itu mengakibatkan kepergian Bigon pada tahun 1991. Sebagian besar karirnya masih di depan mata ketika ia melatih Lecce, Udinese, Ascoli, Sion, Perugia, Olympiakos, kemudian kembali ke Sion, dan berakhir di Interblok Ljubljana. Scudetto dengan Napoli tentu saja menjadi puncak karirnya, meskipun ia juga berhasil memenangkan gelar di Liga Swiss dan Yunani. Sedangkan Luciano Spalletti bukanlah seorang manajer pada tahap awal karirnya. Pelatih asal Tuscany ini telah melatih sejak tahun 1993 ketika ia memulai masa 5 tahunnya dengan Empoli. Ia kemudian melatih Sampdoria, Venezia, Udinese 2 kali, dan Ancona sebelum akhirnya bergabung dengan Roma pada tahun 2005. Ia berhasil membalikan keberuntungan Giallorossi. Ia memecahkan rekor Serie A untuk kemenangan berturut-turut terbanyak dengan kemenangan 2-0 melawan Lazio, membuatnya berhasil meraih 12 kemenangan beruntun. Mereka finish di urutan kelima pada musim pertamanya, tetapi Calciopoli membuat Roma finish di urutan keempat dan masuk ke Liga Champions. Kemudian beberapa hal mulai menurun menjelang akhir masa jabatannya dan ia mengundurkan diri pada September 2009. Spalletti berhasil memenangkan Coppa Italia pada tahun 2007 dan 2008 sambil juga memenangkan Supercoppa Italiana pada tahun 2007. Kemudian Spalletti pergi ke Zenit Saint Petersburg di mana ia berhasil memenangkan 4 trofi sebelum kemudian kembali ke Roma pada Januari 2016. Meskipun ada perselisihan antara Spalletti dan Francesco Totti, ia berhasil membawa Roma dari tengah-tengah klasemen ke posisi kedua di Serie A. Setelah finish di posisi kedua lagi musim berikutnya, ia meninggalkan klub dan kemudian bergabung dengan Inter Milan. Spalletti berhasil membantu Nerazzurri lolos ke Liga Champions 2 kali, tetapi dipecat pada bulan Mei 2019. Setelah 2 tahun absen, ia bergabung dengan Napoli, tim Serie A besar ketiganya, di mana ada potensi untuk memenangkan Scudetto. Spalletti memimpin mereka finish di urutan ketiga pada musim 2021-2022. Tetapi dengan Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, dan Fabian Ruiz semuanya meninggalkan Napoli, banyak yang awalnya khawatir pada Partenopei dan Spalletti. Setelah 30 tahun memulai karir kepelatihannya, dia akhirnya berhasil memenangkan Serie A bersama Napoli yang juga menanti selama 33 tahun untuk kembali menjadi juara. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.